Akhirnya sampai kampus. Yang lain mana ya? Katanya janjian jam 8. Cuman aku telat, udah jam 9 belum pada datang. Ya udah dah. Langsung aja. Dimulai. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali. Akhirnya. Biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang terkaitan dengan ilmu kalam, jadi sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu biografinya Imam Al-Ghazali. Nah, kayaknya sambil jalan aja ya, biar nggak lama-lama di jalan. Oke. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah dan wafat di Tus juga pada tahun 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali hidup pada masa pemerintahan Khalifahan Abbasiyah yang memerintah wilayah itu sejak abad ke-8 Masehi. Ayah dari Imam Al-Ghazali itu bekerja sebagai penjual wol. Imam Al-Ghazali itu mendapatkan gelar atau dijuluki sebagai Hujjatul Islam karena Imam Al-Ghazali beliau mempunyai ingatan yang kuat dan bersikap bijak, sehingga beliau diberi gelar itu tadi gitu. Nyebrang dulu ya, sip. Beliau terkenal sebagai ahli dalam bidang filsafat yang telah mengharumkan nama ulama Eropa melalui hasil karyanya yang sangat memukau, bermutu tinggi gitu. Ia sangat kuat beribadat, bersikap waro, terus zuhud, dan tidak gemar kemewahan dan kepalsuan gitu. Dan mencari sesuatu yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian ayahnya, Imam Al-Ghazali dititipkan kepada sahabat ayahnya agar bisa ada yang mengurus soal pendidikannya. Tuh. Saudaranya ini yang bernama Ahmad. Pada tingkat dasar, Imam Al-Ghazali sudah menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Parsi, dan lain-lain. Hampir aja. Tuh. Habis itu dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, usul fikih, ilmu mantik, filsafat, dan lain-lain. Dia juga sudah memahami persoalan-persoalan atau perbedaan pendapat pada saat itu di antara ulama-ulama mazhab. Tuh. Selanjutnya ketika dia tumbuh dewasa, ia mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk bertemu dengan ulama-ulama di sana dalam mendalami ilmu pengetahuannya. Sebentar. Nyebrang dulu. Terus aduh. Ilmu kalam menurut Imam Al-Ghazali. Dalam buku Al-Munqidh min Dahlal, Al-Ghazali merupakan intelektual muslim dan beliau juga orang yang pertama mempertemukan antara sulfisme dan kalam. Menurut kitabnya Al-Munqidh min Dahlal, pengetahuan yang dicarinya adalah pengetahuan yang tidak hanya menghasilkan rasa tahu saja, tetapi meyakinkan dirinya atas keraguan-raguan dalam pikirannya. Menurut Al-Ghazali, kalam adalah sebuah metode yang bersifat teologi defensif atau bersifat pembelaan atau pertahanan diri atau pembelaan terhadap doktrin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 97
Menurut Al-Ghazali menyatakan sisi positif dari ilmu kalam. Yang pertama, menghapus ahli bid'ah yang mempengaruhi orang awam. Yang kedua, ilmu kalam diperuntukkan oleh kalangan tertentu saja. Yang ketiga, ilmu kalam diumpamakan sebagai obat penyembuh penyakit. Yang keempat, ilmu kalam adalah ilmu yang mengkaji secara dalam tentang rahasia Tuhan. Menurut kitab Al-Istiqat fil Itiqad, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 4 golongan dalam menyikapi ilmu kalam, yaitu golongan yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini kebenaran dengan menyibukkan diri dengan beribadah. Golongan kedua adalah orang-orang kafir dan ahli bid'ah yang bertahan dengan kebatilan dan pikiran yang dangkal. Golongan yang ketiga adalah mereka yang hanya ikut-ikutan atau sekedar mendengarkan tentang masalah tauhid. Golongan yang keempat adalah mereka yang meyakini akidah yang salah, namun mereka mempunyai kecerdasan dalam pemikirannya atau meluruskan akidah yang salah. Menurut Al-Ghazali, tujuan mempelajari ilmu kalam adalah untuk meyakini adanya Allah yang Maha Esa dan tidak melebih-lebihkan dalam menghadapi masalah ketuhanan, dan tidak juga meremehkannya. Beberapa tokoh meyakini bahwa Al-Ghazali adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam kemunduran Islam, dibuktikan dengan penolakannya atas tradisi spekulatif rasional, sebagaimana para filsuf. Akan tetapi, Nurcholish Madjid menolak pandangan ini. Menurutnya, Al-Ghazali memang menolak falsafah, akan tetapi penolakannya di bagian mentafsirkannya saja, sedangkan bagian logika formal Al-Ghazali ikut andil dalam pengembangannya. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai peran Al-Ghazali dalam kemunduran ilmu kalam. Ada yang menuduhnya atas kemunduran peradaban Islam akibat ajarannya, dan ada pula juga yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Berdasarkan kitab Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulum Al-Din, yang diyakini telah menanamkan mentalitas fatalisme dan menarik diri dari dunia yang berujung pada kemunduran umat. Namun, tudingan tersebut telah dituduh oleh banyak sarjana. Salah satunya yaitu termasuk Frank Riffel yang menulis buku pembentukan filsafat pasca klasik dalam Islam pada tahun 2021. Lebih-lebih lagi menyatakan bahwa buku Tahafut Al-Filsafat karya dari Al-Ghazali mengkritik para filsuf pada masanya, yang menyebabkan beberapa orang percaya bahwa ia menolak filsafat dan sains sama sekali. Namun kenyataannya, Al-Ghazali hanya mengkritik para filsuf yang bertentangan pada keyakinan Islam. Ia tidak menolak filsafat dan ilmu pengetahuan secara keseluruhan, akan tetapi berupa mendamaikannya dengan ajaran Islam. Jadi, meskipun terdapat perbedaan mengenai peran Al-Ghazali dalam kemunduran ilmu kalam, namun jelas ajarannya tidak menyebabkan kemunduran. Sebaliknya, karya-karyanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan teologi dan filsafat Islam, dan kritiknya terhadap pandangan filosofis tertentu ditunjukkan untuk menyelamatkan atau menyelaraskannya dengan keyakinan Islam. Selanjutnya yaitu biografi Ibnu Taimiyah. Ia memiliki nama lengkap Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, dan lahir di Haran, Turki tahun 661 Hijriah, sedangkan wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah lahir pada zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sifah dan Murjam At-Tabarani Al-Kabir. Dia adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di
di Syakhab dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi dan dia mendapat kemenangan yang gemilang pada Februari 1313. Dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa, hingga dalam usia muda ia telah hafal Al-Quran. Dalam usia muda ia telah hafal Al-Quran. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun dan usia 19. Ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan. Ibnu Taimiyah amat menguasai ilmu rijalul hadis atau perawi hadis dan berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan fununul hadis atau macam-macam hadis baik yang lemah, cacat atau sahih. Ia memahami semua hadis yang termuat dalam kutubus sifah dan al-musnad. Secara umum, pemikiran Ibnu Taimiyah terinspirasi oleh mazhab Hambali. Hal ini dikarenakan sebagian besar pendidikannya dalam lingkungan mazhab ini. Ia juga berupaya untuk menyatakan pengetahuan yang bersumber dari akal, tradisi yang bersumber dari nakal, dan doktrin irodah dalam sufi. Ketiganya merupakan 3 elemen penting yang dicoba untuk diintegrasikan dan diharmonisasikan dalam sebuah konstruk doktrin yang kokoh yang biasa disebut dengan reformisme konservatif. Dalam wilayah dogma, Ibnu Taimiyah memfokuskan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena dengan keduanya manusia bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya sendiri dalam kitabnya dan sebagaimana Nabi Muhammad mendeskripsikan Tuhan dalam sunnahnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Mazur adalah sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis. Ia juga berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam, yang diteladani hanya 3 generasi saja. Selain itu, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Selanjutnya, dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengakui 3 hal. Yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Yang kedua, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemampuan serta hendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Dalam masalah sosiologi politik, Ibnu Taimiyah berupaya untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan yang mutlak. Oleh sebab itu, masalah Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatu dengan Tuhan adalah suatu hal yang mustahil. Dikatakan oleh Waf bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mencapai klimaksnya dalam sosiologi politik dan mempunyai dasar teologi. Masalah pokoknya terletak pada upayanya. Selanjutnya adalah kemunduran ilmu kalam di era Ibnu Taimiyah. Informasi yang tersedia mengenai kemunduran kalam pada era ilmu Ibnu Taimiyah sangatlah terbatas. Namun, beberapa sumber berpendapat bahwa kritik Ibnu Taimiyah terhadap aspek-aspek tertentu dari tasawuf dan penekanannya pada pentingnya syariat dalam tasawuf mungkin telah berkontribusi pada penurunan minat terhadap kalam pada masanya. Selain itu, beberapa ulama mencatat bahwa penurunan kekuatan ilmu politik di dunia Islam selama abad pertengahan mungkin telah menyebabkan penurunan minat terhadap ilmu kalam dan munculnya bentuk-bentuk pemikiran politik baru. Nah, penting untuk dicatat bahwa kemunduran ilmu kalam pada era Ibnu Taimiyah merupakan persoalan kompleks yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyak faktor. Nah, sekarang permasalahannya gini. Permasalahannya, kok aku sendiri dari tadi? Yang lain pada kemana sih nih? Katanya mau pada ngerjain tugas kelompok. Yaudah deh. Taruh dulu. Aduh, capek deh tadi ngobrol terus.
Ah, anjay, keren banget bukan? Kok burem ya? Loh, kalian kemana aja sih dari tadi? Ah, udah selesai juga. Ya udah deh. Kalau begitu, langsung aja. Ada pertanyaan? Kalau udah gak ada pertanyaan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.